Halo, selamat malam. Ketemu lagi sama aku, Dewi. Kali ini aku akan bercerita tentang pengalaman yang pernah dialamin sama adikku yang paling kecil. Jadi, kejadian ini kurang lebih terjadi di tahun 2016. Saat itu usia adikku ini mau menginjak 2 tahun. Jadi singkat ceritanya, pas adikku mau ulang tahun yang kedua, tiba-tiba suatu hari tuh dia sakit. Sakitnya itu lama ya, hampir 1 bulan atau 1 bulan lebih gitu, aku kurang ingat dengan jelasnya sih, cuman pokoknya antara itulah. Udah dibawa berobat berkali-kali pun juga gak ada sakit katanya, tapi dia itu yang lemas, terus berat badannya pun juga sampai yang turun drastis. Yang awalnya adikku itu montok, kelihatan gembul banget, itu sampai bener-bener kurus dan buat jalan tuh kayak yang gak berdaya gitu. BTW dulu pas waktu lahir itu adikku berat badannya 4 kilo. Jadi kebayangkan ya segimana gembulnya. Terus pas waktu sakit itu tiba-tiba berat badannya tuh turun drastis sampai bener-bener yang kurus banget. Aku lupa sih berapa tepatnya dulu berat badannya pas waktu sakit, cuman emang bener-bener kelihatan banget gitu. Terus pas karena udah dibawa periksa ke sana ke sini juga nggak ada hasilnya ya, dia itu sakit apa. Jadi mamaku tuh coba buat cari tahu buat ke orang pintar, barangkali itu kan mungkin ada keganggu atau istilahnya tuh kayak sakit yang non medis atau dia kayak yang semacam ketempelan gitu kan. Ya bukannya percaya nggak percaya ya, cuman kan ya emang kita tuh hidup berdampingan sama mereka, jadi ya kita juga nggak bisa secara mentah-mentah tuh menolak kayak nggak mungkin gitu kan. Ya mungkin nggak mungkin, tapi kejadiannya tuh ya emang gitu. Jadi pas waktu dibawa ke orang pintar, ternyata orang ngerti lah ya, ternyata emang bener adikku ini kayak kena keganggu gitu sama makhluk tak kasat mata. Jadi ceritanya tuh adikku ini ada sosok anak kecil. Dia itu pengen main sama adikku, tapi yang nganter anak kecil ini itu sesosok cewek dan wajahnya itu nyeremin banget gitu. Terus dan ternyata makhluk ini tuh mereka tempatnya itu di pohon turi di depan rumahku. Nah dulu kan emang waktu di rumahku itu ada nanam pohon turi, tapi pohon turinya tuh bukan yang putih ya, yang warnanya tuh kayak merah-merah
merah apa ungu gitu. Itu ada nanam di depan rumah sama di belakang rumah, di belakang kamarku gitu. Jadi emang kata orang itu pohon turi ini emang gampang buat rumahnya mereka gitu. Terus emang kecurigaan mamaku itu emang di pohon turi ini, soalnya ada beberapa saat adikku ini kayak ketakutan kalau misalkan lagi deket sama pohon turi itu. Terus kayak tiba-tiba nangis terus sambil liatin ke pohon itu gitu kan. Awalnya tuh nggak cuma mama aja yang bilang, cuman ada juga saudara yang pas lagi main ke rumah itu pernah juga ngomong kalau misalkan adekku ini kayak nangis kalau pas deket di pohon itu, terus kayak ngeliatin ke situ terus sambil nangis kayak ketakutan gitu. Cuman dia tuh kayak nggak nyadar kan kalau misalkan emang sakitnya adikku ini ada hubungannya sama itu, dikiranya tuh emang ya sakit biasa gitu. Terus pas waktu mamaku cerita kayak udah ketemu kan kenapa ini sakitnya gitu, itu saudaraku itu baru cerita ke mamaku gitu. Terus pernah juga pas selama adikku ini sakit, kan waktu 2 tahun ini adikku masih belum sapi kan. Emang rencana itu disapinya itu kalau pas udah 2 tahun tepat gitu. Karena berhubung lagi sakit juga kemarin tuh jadi jadi diundur gitu buat disapihnya, soalnya kasihan kan. Terus pas lagi sakit itu emang mamaku itu pernah ngerasa kayak emang adikku ini kalau pas lagi netek itu kan karena udah biasa netek jadi tahu kan ya kayak hisapannya itu yang biasanya adikku itu kayak gimana. Jadi adikku itu biasanya tuh hisapannya yang teratur gitu kan, nelennya itu juga teratur. Tapi ada saatnya itu adikku ini ngisapnya tuh kayak yang buru-buru banget gitu. Terus kayak mama itu pas waktu belum ketahuan ya kayak ya bertanya-tanya, cuman yang masih belum ngeh gitu. Terus pas waktu udah ngeh kalau misalkan emang ada anak kecil yang mau main sama adikku ini, mamaku jadi kayak nginget-nginget lagi gitu kan. Oh iya, kadang emang adikku ini kalau misalkan lagi netek, hisapannya tuh kadang tuh ada saatnya tuh dia kayak yang tergesa-gesa, terus kayak yang aus banget gitu kan. Jadi yang nelennya itu cepet-cepet gitu, kayak nggak adikku banget pokoknya. Terus emang selama pas adikku sakit itu pun juga pandangannya itu kayak kosong gitu, yang kayak bener-bener lemes, kosong gitu. Buat kalau misalkan kan biasanya anak kecil tuh kalau kita kalau istilah Jawanya sih dikundang ya, kayak diajak main gitu kan, itu kan ketawa-ketawa happy gitu kan. Walaupun sakit pasti kayak ada ketawa senyum gitu. Tapi adikku ini enggak, pandangannya itu yang kosong, sering kosong. Terus bener-bener lemes, senyum pun kayak enggak ada tenaganya gitu. Sampai aku tuh liatnya tuh bener-bener kasihan gitu. Terus pas udah ketemu istilahnya kenapa kemungkinan adikku ini sakit, gara-garanya kenapa,
Jadi kemarin tuh papa tiriku berinisiatif buat nebang pohon turi yang ada di depan maupun di belakang gitu kan. Ya alhamdulillahnya waktu pas udah ditebang, adikku ini udah berangsur lebih baik lah. Terus udah mulai ceria lagi, udah bisa diajak main lagi, udah yang nggak selemes kayak biasanya gitu. Terus yang anak kecil sama yang sosok wanita yang nganter itu pun sama orang yang tahu itu juga dipindahkan tempatnya, jadi biar nggak di rumah itu lagi gitu. Jadi ya itu karena aku lihat secara langsung juga ya kejadiannya gimana, dan itu tuh lumayan lama sakitnya adikku itu sampai aku yang bener-bener kasihan gitu lihatnya. Dan baru pertama kali itu juga maksudnya ngerti kejadian yang kayak gitu. Aku kadang tuh waktu deket-deket sama adikku dulu tuh kalau misalkan keinget, kalau misalkan adik tuh kayak ketempelan gitu, kayak yang ada rasa merindingnya juga gitu. Oke, jadi teman-teman cukup sekian ceritaku kali ini. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya ya. Selamat malam.